Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai peran pasar di perekonomian dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai pengertian pasar dan juga jenis pasar. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas materi yang pertama mengenai pengertian pasar. Secara sederhana, pasar diartikan sebagai tempat berdagang bagi penjual dan juga tempat membeli untuk konsumen. Di pasar tersebutlah tercipta transaksi, baik antara penjual maupun pembeli. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan, pasar diartikan sebagai tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan juga penjual. Saat ini, pasar tidak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online. Contohnya ada Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan masih banyak lagi, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan juga penjual. Untuk transaksi pasar sendiri dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, hingga mata uang, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu jenis pasar. Jadi jenis pasar itu sendiri dibedakan menjadi 3, menurut transaksinya, menurut bentuk kegiatannya, dan juga menurut produk yang dijual. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu menurut transaksinya. Jadi pasar menurut transaksinya dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang bersifat tradisional di mana para pembeli dan juga penjual pasar dapat saling tawar-menawar secara langsung, dan barang yang diperjualbelikan adalah barang berkebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua ada pasar modern. Pasar modern adalah pasar di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Biasanya, pasar modern ini ada di mal ataupun tempat yang sangat luas. Di dalam pasar modern, transaksi pasar dilakukan secara tidak langsung, di mana pembeli melihat label harga, kemudian langsung dibayar sesuai dengan label yang tercantum. Yang kedua, ada pasar menurut bentuk kegiatannya. Pasar menurut bentuk kegiatannya dibagi menjadi 2, yaitu pasar fisik dan juga pasar abstrak. Yang pertama ada pasar fisik. Pasar fisik diartikan sebagai sebuah pasar yang terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen, misalnya swalayan dan juga pasar tradisional yang dapat dilihat secara nyata ataupun secara fisik. Yang kedua, ada pasar abstrak. Pasar abstrak diartikan sebagai pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual, serta tidak membeli secara langsung. Contohnya, pasar online dan juga pasar modal. Yang terakhir atau yang ketiga, ada pasar menurut produk yang dijual. Pasar menurut produk yang dijual dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar konvensional. Pasar konvensional yaitu pasar yang merujuk pada pasar fisik seperti pasar tradisional maupun pasar modern di mana ada produk yang dijual dan dapat dilihat secara fisik ataupun secara nyata. Yang kedua ada pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan saham, obligasi, dan juga surat berharga lainnya. Contoh pasar modal adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir ada pasar komoditas. Pasar komoditas diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan transaksi komoditas seperti CPO, minyak, timah, emas, dan juga sebagainya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu peran pasar bagi perekonomian. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, peran pasar dalam perekonomian bisa dibagi menjadi 4, yaitu peran pasar bagi produsen, peran pasar bagi konsumen, peran pasar bagi distributor, dan juga peran pasar bagi pemerintah. Yang pertama ada peran pasar bagi produsen.
Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen untuk konsumen. Pasar juga menjadi tempat yang untuk pembentuk harga, seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Adanya pasar membuat produsen mampu mengetahui dan menentukan target konsumennya. Selain itu, peran pasar bagi produsen ialah untuk mengatur kegiatan produksi seperti berapa jumlah barang dan persediaannya yang nantinya akan diperjualbelikan. Yang kedua, ada peran pasar bagi distributor. Pasar juga berperan penting untuk para distributor, karena adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Pasar juga membantu distributor untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa secara lebih efisien. Yang ketiga, ada peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar sangatlah penting, karena dengan adanya pasar, konsumen mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar juga membantu konsumen dalam membandingkan harga, kualitas, serta barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ada peran pasar bagi pemerintah. Bagi pemerintah, pasar menyandang peranan yang sangat penting, karena pasar dapat menambah pendapatan negara, dan juga pasar merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan juga produsen, khususnya dalam penetapan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sasaran bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan juga mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai manfaat pasar bagi perekonomian di Indonesia. Yang pertama, menambah pendapatan negara. Dengan adanya transaksi jual beli di pasar, mampu meningkatkan pendapatan negara lewat pajak dan juga retribusi yang dibayarkan oleh produsen. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Pasar dapat membantu masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan, misalnya dengan menjual barang produksi atau bekerja sebagai pedagang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari ketika mereka berbelanja di pasar, sehingga kebutuhan pangan atau lainnya bisa terpenuhi. Dan yang keempat atau yang terakhir, sebagai penentuan harga. Pasar menjadi tempat penentuan harga, misalnya HET atau harga eceran tertinggi dan harga jual, sehingga bisa melindungi pihak konsumen dan juga produsen, yang juga di mana pasar menjadi tempat pembentukan harga keseimbangan pasar.